Sobat Kristus yang dikasihi Tuhan, memasuki tahun 2021 kita bersyukur sebab Tuhan ada bersama dengan kita. Selama ada Tuhan Yesus, maka langkah kita akan dituntun pada jalan keselamatan. Sobat Kristus, siapakah Yesus Kristus itu? Dia adalah Mesias yang dijanjikan oleh Tuhan untuk menebus dosa manusia. Mesias itu adalah Tuhan Allah sendiri yang telah turun ke dunia menjadi manusia untuk diam di antara kita. Sehingga kita bisa mengenal Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi ini. Nabi Mika bernubuat sekitar 700 tahun sebelum Yesus lahir. Kitab Mika 5 ayat 1 berkata bahwa di Bethlehem akan lahir seorang raja, seorang Mesias. Nubuatan itu digenapi oleh Yesus Kristus tepat ketika Yesus lahir dari keturunan Daud, lahir dari seorang dara atau perawan, lahir di Bethlehem, di kota Daud. Tuhan bekerja sangat akurat, sungguh luar biasa, tepat seperti yang dinubuatkan. Kalau bukan karena Tuhan, tidak mungkin hal itu terjadi. Kelahiran Yesus benar-benar direncanakan oleh Tuhan Allah kita. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yang lahir adalah Tuhan itu sendiri, maka Yesus disebut anak Allah karena dia adalah Allah yang lahir ke dunia menjadi manusia. Tetapi juga sering dengan rendah hati Yesus menyebut dirinya anak manusia. Kenapa dia harus datang ke dunia menjadi manusia? Sebab tidak ada yang sanggup membayar hutang dosanya, sementara dirinya sendiri berdosa. Maka Tuhan datang ke dunia dalam rupa manusia, namanya adalah Yesus. Dia hidup sama seperti kita, memiliki daging dan juga mengalami pencobaan dari iblis. Tetapi dia tidak pernah berdosa. Dia hidup dalam kekudusan sampai matinya. Sehingga Yesus datang menjadi korban penebus dosa sama seperti anak domba yang dikorbankan tak bercacat celah. Maka Yesus dikorbankan di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, sobat Kristus, setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa. Mungkin saudara telah lelah berusaha supaya selamat, tetapi gagal karena kita orang berdosa. Tapi dia datang menjelma menjadi manusia bernama Yesus. Dan yang percaya kepadanya tidak binasa karena dosanya diampuni. Sobat Kristus, mari kita lihat cuplikan dari khotbah yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Yakub Subayan di KPPI atau Kebaktian Pujian dan Penyembuhan Ilahi secara online pada Kamis 17 Desember tahun 2020. Firman Tuhan ini diambil dari Lukas 2 ayat 1-7 tentang firman itu menjadi manusia. Saudaraku, perjalanan Maria dan Yusuf dari Galilea ke Bethlehem itu diperkirakan itu sekitar 80 mil atau kalau dalam kilometer sekitar hampir 129 km atau 130 km kalau dibulatkan, saudara. Dan kalau pada zaman dahulu itu tidak ada kendaraan mobil seperti sekarang, sehingga perjalanan 129 km ini diperkirakan harus ditempuh dalam 4 atau 5 hari. Dan pada saat itu Maria tunangannya sedang mengandung. Jadi saudara, dapat kita bayangkan bahwa perjalanannya saya kira ya cukup sulit karena Maria sedang mengandung dan kandungannya
sudah dalam posisi hampir melahirkan. Saudaraku, luar biasa sekali Allah itu bekerja. Karena apa, saudara? Karena memang nubuatan dalam Mika 5 ayat 1 memang berkata bahwa di Betlehemlah itu akan lahir seorang yang akan memerintah Israel. Saudara, akan lahir seorang raja, akan lahir seorang Mesias. Di Betlehem, saudara, akan lahir. Dan Mika itu bernubuat, saudaraku, sekitar 700 tahun sebelum Yesus lahir. Dan saudaraku, saudara dapat bayangkan, nubuatan 700 tahun yang lalu itu digenapi oleh Yesus karena dia lahir di Betlehem. Karena Mesias itu harus lahir di Betlehem. Tuhan sampai memakai Kaisar Agustus. Kaisar Agustus ini tidak kenal, saudaraku, dengan Yesus. Tetapi dia punya perintah untuk mengadakan sensus. Itu yang dilakukan, saudaraku, oleh seluruh rakyat yang ada di daerah dan di daerah kerajaannya, saudara. Dan itu membuat Yusuf dan Maria itu harus berangkat dari Nazaret ke Betlehem. Saudara, luar biasa Tuhan Allah itu bekerja. Benar-benar precise, benar-benar tepat, benar-benar akurat, saudaraku. Karena kelahiran Mesias harus di Betlehem, dan itu harus benar-benar harus ditepati. Kelahiran Mesias itu harus dari keturunan Daud, benar-benar ditepati. Kelahiran Mesias dari seorang anak darah, benar ditepati, saudara. Saudara, sungguh sangat luar biasa untuk membayangkan bahwa nubuatan 700 tahun itu betul-betul dapat digenapi. Yesus lahir betul-betul direncanakan oleh Tuhan Allah kita yang di sorga. Amin, saudaraku. Sehingga, saudaraku, Kaisar Agustus sekalipun penguasa dunia pada saat itu dipakai oleh Tuhan karena perintahnya untuk mengadakan sensus. Itu betul-betul membuat Yesus lahir di Betlehem. Yang lahir ini, saudaraku, memang bukan sembarangan. Yang lahir ini memang betul-betul dijanjikan oleh Tuhan. Yang lahir ini memang dijanjikan oleh Tuhan. Akan datang juru selamat, akan datang Mesias dari keturunan Daud, dan dia akan lahir di Betlehem. Saudaraku, yang lahir ini bukan sembarangan. Mari kita lihat, saudara, apa yang dikatakan malaikat ketika Yesus lahir di Betlehem. Walaupun dia lahir di palungan, saudara, walaupun dia lahir bukan di istana, tetapi, saudara, malaikat itu datang dan bersuka cita, saudaraku, dan bertemu dengan para gembala di padang. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa." Kesukaan besar, saudara. Dan firman Tuhan berkata ayat 11, "Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan, di kota Daud." Jadi yang lahir tidak sembarangan, saudara. Tidak sembarangan. Karena yang lahir itu sesungguhnya adalah Tuhan itu sendiri. Tuhan mau menjadi manusia. Tuhan memang datang ke dunia ini, saudaraku. Dia mau lahir ke dunia ini. Karena apa, saudara? Karena hanya Dia yang sanggup menyelamatkan manusia, saudara. Karena itu Dia disebut juru selamat. Karena hanya Tuhan sendiri yang dapat menebus kita, saudara. Dan Dia lahir. Saudaraku, firman Tuhan berkata dalam Yohanes 1 ayat 14, saudara, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya,
yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang dia, tentang Yesus, dan berseru katanya, "Inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku." Saudaraku, Yohanes itu lebih dahulu lahir, sekitar saudaraku beberapa bulan sebelum Yesus. Tetapi dia berkata, dia telah ada sebelum aku. Artinya apa, saudara? Yohanes Pembaptis tahu bahwa Yesus itu telah ada sebelum Yohanes itu lahir. Karena Yesus itu adalah Tuhan sendiri. Yesus adalah Tuhan sendiri, yang kekal dan kekal, saudara. Dia telah ada sebelum bahkan Yohanes Pembaptis ada. Karena Yesus adalah Tuhan. Saudaraku, pertanyaan adalah, kenapa Tuhan harus datang ke muka bumi? Kenapa dia harus lahir, saudara? Kenapa dia harus menjadi manusia? Saudaraku, seperti yang saya katakan tadi, sebab tidak ada yang dapat menebus dosa manusia kecuali Tuhan sendiri. Saudaraku, tidak ada yang dapat membayar hutang dosa kita, saudara, karena semua manusia telah berdosa. Tidak ada yang sanggup membayar hutang dosa yang lain, sedangkan dia sendiri berdosa, saudaraku. Tetapi Tuhan datang, dan Tuhan yang datang ini bernama Yesus. Dan Yesus hidup sama seperti kita hidup sebagai manusia. Dia hidup sama seperti kita. Dia memiliki daging sama seperti kita. Dia dicobai sama seperti kita. Tetapi saudaraku, bedanya dia tidak berdosa, saudara. Saudara, dia tidak berdosa. Dia tidak bersalah. Dia tidak pernah melakukan satu dosa, saudara. Sehingga akhirnya Yesus itu betul-betul hidup dalam kekudusan. Sehingga Yesus sampai matinya dia hidup dalam kekudusan. Sehingga saudaraku, dia dapat menjadi korban untuk menebus salah kita, sebab dia betul-betul ada di dalam kekudusan. Dia betul-betul ada di dalam kesucian. Dia tidak berbuat dosa, sehingga dia betul-betul dapat menjadi korban penebus dosa-dosa saudara, penebus dosa-dosa saya. Sebab dia layak menjadi korban karena dia kudus, tidak bercacat. Sehingga dia persis seperti domba, anak domba yang dibawa, saudaraku, untuk menjadi korban. Anak domba yang betul-betul tidak bercacat, tidak bercelah, dan dikorbankan untuk menebus dosa saudara dan saya. Saudara, Yesus tidak pernah melakukan satu dosa. Dalam Yohanes 8 ayat 46a dia berkata begini, "Siapakah di antaramu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa?" Saudaraku, dia berani berkata demikian. Siapakah di antara kamu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Kenapa, saudara? Dia berani menantang demikian karena dia tahu dia tidak pernah berbuat dosa. Saudaraku, Allah telah menjadi manusia. Saudara, bukankah Tuhan itu sangat mengasihi kita? Dia rindu untuk supaya kita semua diselamatkan. Tuhan mau menjadi manusia. Firman itu menjadi manusia. Untuk apa, saudara? Untuk menebus saya dan menebus saudara. Betapa besarnya kasih Allah pada kita. Yohanes 3 ayat 16 berkata, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal." Siapa, saudara? Yesus Kristus. "Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa,
melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudaraku, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, saudara, setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Saudaraku, mungkin saudara lelah untuk mencari bagaimana saudara dapat diselamatkan. Mungkin saudara juga sudah lelah untuk berusaha berbuat baik supaya saudara diselamatkan. Tetapi senantiasa saudara dan saya gagal, saudaraku. Saudaraku, karena semua manusia telah berbuat dosa. Tetapi Tuhan datang dan Dia menjelma menjadi manusia dan bernama Yesus. Dan siapa yang percaya kepadanya, firman Tuhan berkata, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kenapa, saudara? Karena dosanya diampuni, karena darah Yesus yang tercurah di kayu salib. Itu yang menghapus dosa-dosa kita. Saudara, mari saudara, bagi saudara-saudara yang mau percaya kepada Yesus, saya akan memimpin saudara, menuntun saudara dalam doa. Saudaraku, mari kita berdoa, ikuti doa saya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Kau mau lahir di Bethlehem, jadi manusia, dan mati di kayu salib, menebus dosa-dosa saya. Saya mau percaya kepadamu Tuhan Yesus. Pada hari ini, saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Masuklah ke dalam hati saya. Sucikan dan basuhlah dosa saya dengan darah-Mu yang kudus. Dan tinggallah di dalam hidup saya selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Saudaraku, puji Tuhan. Saudaraku, Yesus datang bukan saja menebus kita dari dosa kita, mengampuni kita, tetapi satu lagi saudara, Yesus juga datang untuk menyembuhkan kita. Kalau saudara percaya, maka pada hari ini, pada saat ini, mintalah kesembuhan. Percayalah bahwa oleh bilurnya saudara disembuhkan dan saudara akan menerima kesembuhan. Yesus tetap sama, dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Dia tetap mempunyai kuasa menyembuhkan, sebab Dia adalah Allah yang hidup. Dia bukan Allah yang mati, saudaraku. Mari, bagi saudara-saudara yang saat ini sakit, saudara bisa menumpangkan tangan di tempat di mana saudara sakit. Kalau saudara sakit COVID-19, saudaraku, tumpangkan tangan pada dada saudara. Beriman bahwa Tuhan menyembuhkan saudara. Dan kita akan berdoa bersama-sama. Saya akan memimpin saudara berdoa. Tuhan Yesus, kami memuji Engkau. Engkau adalah Allah yang sanggup menyembuhkan kami. Pada hari ini kami menumpangkan tangan di tempat di mana kami sakit. Di dalam nama Yesus, kami percaya oleh bilur Yesus kami disembuhkan. Kami percaya perut kami atau usus kami atau apapun, ginjal atau prostat atau apapun yang ada yang sakit disembuhkan oleh Tuhan. Oleh bilur-bilur Yesus segala sakit penyakit kami disembuhkan oleh Tuhan. Oleh bilur Yesus saya disembuhkan oleh Tuhan. Oleh bilur Yesus saya percaya saya menerima kesembuhan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kesembuhan kami terima. Oleh bilur-bilur Yesus kami disembuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih kami disembuhkan. Terima kasih saya disembuhkan. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. 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 Amin saudaraku.
Haleluya. Mujizat, miracles itu masih tetap berlangsung sampai hari ini. Saudaraku, puji Tuhan. Bagi Sobat Kristus yang ingin mengajukan permohonan doa, bisa menghubungi call center KPPI Yesus Penyembuh dengan nomor seperti tertera pada layar. Sobat Kristus juga bisa mengikuti acara live streaming KPPI Yesus Penyembuh yang diselenggarakan setiap Senin dan Kamis pukul 19.00 di YouTube channel, Facebook, dan Instagram KPPI Yesus Penyembuh.